Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa dari C6 dengan NIM 10 12 41 58. Saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen. Yuk kita bahas. Baik, yang pertama ada konsep dasar submanajemen dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan restoran seperti pengelolaan operasional, staf, dan kualitas layanan. Yang kedua, koordinasi, memastikan semua bagian bekerja bersama dengan romantis, misalnya komunikasi antar pelayan dan dapur untuk melayani pesanan dengan tepat waktu dan kualitasnya yang baik. Yang ketiga, kepemimpinan. Pimpinan restoran motivasi staf, memberikan contoh etos kerja, serta mengatasi tantangan dan konflik lingkungan kerja yang ramai. Yang keempat, perencanaan optimasional, mengadakan bahan baku dan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan langkah panjang restoran seperti mengatur stok bahan dan promosi untuk menarik pelanggan. Baik, kita lanjut kepada nomor 2. Baik. Yang kedua ada analisis SWOT. Di sini saya akan menceritakan tentang kopi jreng. Yang pertama, kekuatannya. Kami menggunakan kopi jreng yang berkualitas. Kopi kami bisa dicampurkan atau dimix sehingga menciptakan rasa yang baru. Terus yang kedua, kelebihan kopi kita, kopi yang mengandung kafein yang tinggi sehingga membuat orang kecanduan dan bisa menyebabkan dan atau asam lambung. Yang ketiga, peluang dari kopi jreng ini pasar yang luas sehingga gampang ditemukan oleh anak-anak muda maupun orang dewasa. Inovasi yang baru bisa mengikuti tren pasar. Yang terakhir, ancaman dari kopi jreng ini persaingan yang ketat. Yang baik. Yang ketiga, perorganisasian dalam organisasi. Jadi perorganisasian di restoran ramen melibatkan bagian tugas yang jelas antar staf seperti koki, pelayan, dan kasir. Struktur organisasi dimulai dari manajemen restoran yang mengawasi operasional dan dengan kepala koki. Kepemimpinan tim dapur, koordinasi yang baik antar bagian seperti dapur dan pelayanan penting untuk lancarkan operasional. Mengelola sumber daya seperti bahan baku juga harus berkoordinasi dengan baik. Selain itu, penjadwalan staf yang efisien yang penting untuk memastikan restoran berjalan lancar pada waktu puncak. Semua elemen ini membantu menciptakan operasional restoran yang efisien dan pelayanan yang baik bagi pelayan. Baik, yang kelima ada pengendalian dalam organisasi dalam restoran. Yang pertama ada kualitas, memastikan makanan sesuai standar melalui pengawasan dapur dan pelatih staf. Terus yang kedua, waktu pelayanan, mengontrol kecepatan layanan agar pesanan diproses tepat waktu, terutama saat ramai. Yang ketiga ada biaya, mengelola pengeluaran bahan baku untuk menghindari pemborosan. Yang keempat ada staf, memantau kinerja staf agar sesuai dengan tugas dan memberikan umpan balik. Yang kelima, kepuasan pelanggan, memastikan pelanggan puas dengan layanan mulai umpan balik atau servis. Baik, jadi gaya kepemimpinan di perusahaan saya dulu adalah otokratis. Jadi kesimpulannya, manajemen itu selalu memutuskan sepihak seperti ada barang makanan yang masih bagus layak konsumsi, tetapi menurut manajemen itu sudah tidak layak. Tetapi saya juga sudah mencoba untuk berkoordinasi kepada koki atau siapapun, ternyata masih layak, tapi manajemen itu menilai tidak layak konsumsi. Terima kasih. Baik, yang keenam ada pengaruh lingkungan eksternal di restoran ramen. Yang pertama ada ekonomi, daya beli pelanggan dipengaruhi kondisi ekonomi yang berdampak pada omset restoran. Yang kedua, cuaca buruk bisa menurunkan jumlah pengeluaran pemasukan. Sedangkan cuaca dingin justru meningkatkan konsumen. Yang ketiga, tren konsumen.
Perubahan frekuensi makanan mengaruhi menu restoran, misalnya permintaan makanan yang sehat. Yang keempat, persaingan yang ketat. Di sini keberadaan restoran pesaing dapat mengaruhi jumlah pelanggan dan yang berkualitas layanan. Yang kelima, regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah berkait pajak dan kesehatan harus diakui untuk menghindari sanksi. Jadi yang ketujuh, yang terakhir, ada SDM di restoran kami. Yang pertama, kualitas layanan. Staf pelatihan meningkatkan keputusan pelayanan melalui layanan yang cepat dan ramah. Yang kedua, efisien operasional. Karyawan yang tampil memastikan proses dapur berjalan cepat dan akurat. Yang ketiga, kepuasan pelayanan. Staf yang memotivasi menciptakan suasana menyenangkan bagi pelayan. Yang keempat, restoran pelayanan. Karyawan, rekrutmen, dan pelatihan yang baik mengurangi penggantian staf atau meningkatkan kinerja. Yang kelima, yang terakhir, kinerja keuangan. SDM yang produktif membantu memotivasikan biaya, meningkatkan. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.